Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang isi Boruto Love Tale volume 3 yang berisi tentang Yamato. Dan pada video ini Mimin akan melanjutkan untuk bahasan tentang Gear 5 Luffy. Ya, masih bersumber pada Boruto Love Tale volume 3 juga. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kita masuk pada poin yang pertama. Di sini terkonfirmasi bahwa buah Gomu Gomu terakhir kali masuk ke level Awakening pada masa 800 tahun yang lalu. Ya, menarik nih. Di sini masih disebut nama Gomu Gomu no Mi. Tapi tenang, nanti di akhir video ada penjelasannya. Kemudian dari fakta pertama ini, menurut Mimin ada dua hal menarik yang bisa dilihat. Pertama adalah sebelum Luffy ada satu orang yang sudah membangkitkan Gomu Gomu no Mi. Orang itu tentu saja adalah Joy Boy yang masih diingat oleh Zunisa. Lalu hal kedua, tidak menutup kemungkinan bahwa antara Joy Boy dan Luffy ada orang lain yang pernah memakan Gomu Gomu no Mi, tapi tidak bisa mencapai level Awakening. Ya, ini menarik karena pada poin pertama tadi dikatakan mencapai Awakening terakhir kali 800 tahun yang lalu, bukannya digunakan terakhir kali 800 tahun yang lalu. Jadi kira-kira siapa pengguna buah Gomu Gomu antara Joy Boy dan Luffy? Lanjut, kita masuk pada poin yang kedua. Di sini dinyatakan bahwa kekuatan puncak dari Gear 5 Luffy adalah membuat imajinasi menjadi kenyataan. Ya, tentu hal ini sudah bisa kita lihat bahwa pertarungan Luffy Gear 5 versus Kaido terlihat seperti imajinasi kartun yang melar dengan bebas menggunakan kekuatan karet. Dan di sini Mimin masih bertanya-tanya sih, sesuai imajinasi ini masih terbatas dengan kekuatan karet ataukah nanti bisa menggunakan tipe kekuatan yang lain? Ya, walaupun mungkin tak semuanya ya. Hal ini patut dipertanyakan karena selain karet, Luffy juga bisa menggunakan kemampuan elemen, yaitu api dan juga petir. Lanjut, poin yang ketiga, menyatakan bahwa ketika berubah menjadi Gear 5, suara jantung Luffy akan memunculkan suara yang lucu. Ya, karena tubuh Luffy karet, jantungnya bisa memompa lebih cepat dan bunyinya juga terdengar keras. Bahkan dengan suara jantung itu, Luffy bisa mengembalikan staminanya yang sudah terkuras. Selain itu, Mimin rasa suara jantung Luffy akan menjadi tambahan sound effect yang lucu ketika Luffy sedang bertarung. Nah, selanjutnya di sini juga terkonfirmasi bahwa Gear 5 Luffy merupakan kekuatan paling konyol di dunia. Ya, jelas ya, Kaido sudah mengonfirmasi hal itu juga. Luffy bertarung seperti bermain, melompat, berlari, dan menyerang sesuka hati. Jika terkena serangan pun tubuh Luffy akan berubah menjadi bentuk yang aneh. Tapi Luffy tetap merasakan sakit karena serangan yang menggunakan haki. Oke, lanjut lagi. Di antara takdir dan kebetulan, kekuatan Luffy itu bisa nyambung dengan Skype. Nah, tampaknya di sini kita mendapatkan konfirmasi mengapa tubuh Luffy tidak bisa dilukai oleh petir. Ya, karena petir merupakan salah satu kekuatan dari Nika juga. Lalu ngomong-ngomong tentang petir, masih ingatkah kita pada proses eksekusi Luffy yang akan dilakukan oleh Buggy? Saat itu Buggy dihentikan oleh petir yang menyambar di altar eksekusi. Sebelum kekuatan petir Nika terungkap, kita tentu menyangka jika itu adalah perbuatan Dragon. Tapi setelah tahu bahwa Luffy juga punya kekuatan petir, tampaknya tidak mengada-ngada jika petir itu menyambar karena efek kekuatan Nika yang ada di dalam tubuh Luffy. Walaupun saat itu Luffy belum membangkitkan Awakening-nya. Lanjut lagi, di sini terungkap bahwa pemerintah dunia akan menghukum siapa saja yang tahu mengenai nama asli Gomu Gomu no Mi. Ya, hal itu tentu masuk akal dengan nasib yang dialami oleh sipir penjaranya Wushu yang langsung menghilang setelah mengatakan sesuatu tentang Nika kepada Wushu. Dan penyembunyian nama itu sudah dilakukan oleh pemerintah dunia selama beratus-ratus tahun. Ya, mungkin sejak masa Void Century hingga saat ini.
Tapi Mimin rasa nih ya, setelah bajak laut Roger mencapai Laftel, mereka semua sudah mengetahui fakta tentang buah nikah ini, karena semua rahasia terbongkar di tempat itu. Nah lanjut lagi, ada juga konfirmasi bahwa buah nikah memang menghindari pemerintah dunia dan seperti punya kehendak sendiri. Ya, sebelumnya pernyataan itu diucapkan oleh salah satu Gorosei yang merasa jika apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa mendapatkan buah nikah. Hingga terlihat pada suatu titik mereka sudah berhasil pun buah nikah masih kembali lepas. Hal itu bisa dilihat ketika Wushu mendapatkan tugas untuk mengawal buah nikah. Dengan fakta itu harusnya buah nikah sudah jatuh ke tangan pemerintah dunia dan dikawal oleh Wushu, tapi akhirnya kembali lepas karena diambil oleh Shanks. Nah, terkait kesadaran diri ini ada pendapat liar yang menyatakan bahwa sebenarnya Luffy tidak mau makan buah itu, tapi buah itulah yang memilih Luffy. Jadi ketika itu mungkin kotak buah nikah terbuka sendiri dan Luffy mendapatkan pengaruh secara tidak sadar untuk memakannya. Ya, tentu saja ini baru dugaan liar yang menjadi alternatif alasan Luffy memakan Gomu Gomu no Mi, selain karena sedang kesal kepada Shanks. Oke, lanjut lagi. Ini hal terakhir yang terungkap dan akan nyambung dengan janji Mimin tadi, mengapa buah nikah masih disebut dengan Gomu Gomu no Mi. Karena jika tidak mencapai awakening, klasifikasi buah nikah tetaplah Paramecia. Barulah setelah awakening buah itu bertransformasi menjadi bentuk Zoan, dan klasifikasinya juga berubah menjadi buah Zoan. Ya, memang ini terdengar aneh ya, satu buah tapi punya dua tipe. Tapi hal itu dibutuhkan sih untuk menjelaskan mengapa Luffy bisa mempengaruhi lingkungannya, padahal dia kan tipe Zoan. Nah, dengan adanya fakta ini, maka jawaban pertanyaan mengapa Luffy bisa mempengaruhi lingkungannya adalah karena Luffy seorang pengguna buah Paramecia yang bisa berubah ke Mythical Zoan ketika sudah mencapai bentuk awakening. Jadi kemampuan awakening Paramecia dapat dan kemampuan awakening Zoan juga dapat. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, itu aja pembahasan Mimin untuk video kali ini. Jika ada tambahan, saran dan komentar bisa Nakama sampaikan di kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya ya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!